Cerita dimulai dari Shisui dan Shikamaru beserta Sai mendapatkan suatu penjelasan mengapa Sasuke dan yang lainnya mati di tempat ini secara tiba-tiba dan Itachi yang menjelaskannya. Beberapa saat setelah memberitahukan apa yang sedang mereka cari tahu, akhirnya Shisui dan Shikamaru beserta Sai menyadari kalau mereka sedang dalam bahaya yang nyata. Saat itu Shikamaru berkata, "Jadi begitu. Pantas saja saat ingatanku masih tertutup, aku melihat mereka semua seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi aku tak menyangka, walaupun Itachi sudah mati, dia masih bisa melakukan seperti ini. Dia memberitahukan informasi penting untuk kita, dan dia tahu kalau kau akan menghampirinya di sini." Shisui yang mendengar itu membalas, "Sekarang kita harus kembali ke tempat Naruto. Aku akan berusaha untuk menyadarkan dia dari pengaruh jutsu Boruto." Setelah Shisui mengatakan hal tersebut, Shikamaru menyuruh mereka berdua untuk pergi terlebih dahulu. Sai yang mendengar itu berkata, "Ada apa? Mengapa kau tidak ikut bersama kami?" Shikamaru yang mendengar hal tersebut menjawab, "Pergilah, aku ingin melakukan sesuatu, terutama untuk membuat orang-orang desa tidak khawatir pasca ledakan ini. Akan sangat merepotkan jika orang lain tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi." Mendengar ucapan Shikamaru, Sai dan Shisui akhirnya pergi terlebih dahulu ke tempat Naruto berada. Sedangkan Shikamaru langsung melompat dari jendela yang sudah hancur dan turun ke bawah. Tidak lama setelahnya, Konohamaru sudah menunggunya dan berkata, "Ada apa paman, Shikamaru? Apa yang terjadi di atas sana? Dan ledakan dahsyat ini? Apa ada musuh?" Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Bagaimana kau bisa tahu aku keluar dari sini? Katakan sekarang." Konohamaru yang mendengar itu membalas, "Kiba menyuruhku menyampaikan pesan padamu, kalau semua ninja angkatan sudah berkumpul di tempat yang kau janjikan." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Baiklah, kalau begitu Konohamaru, aku memberikanmu perintah. Halo semua orang yang ada di dekat sini. Mereka juga penasaran, sepertimu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah urusanmu selesai, pergi jugalah ke tempat itu. Aku akan menceritakan semuanya kepada kalian." Konohamaru yang mendengar itu menjawab, "Baik, aku mengerti. Aku akan mengurus warga desa di sini agar mereka tidak semakin mendekat." Setelah Konohamaru berkata demikian, dia langsung pergi meninggalkan Shikamaru. Menyaksikan Konohamaru sudah menuju ke lokasi, Shikamaru perlahan berjalan menuju ke tempat Kiba bersama yang lainnya. Tapi saat di perjalanan, Gai sudah menunggunya dan berkata, "Sepertinya kau tahu sesuatu. Katakan apa yang terjadi. Aku benar-benar khawatir." Menyaksikan ada Gai di depannya, Shikamaru berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa berdiri? Bukannya kakimu sudah hancur dan tidak kembali?" Gai yang mendengar itu membalas, "Boruto yang melakukan ini padaku. Dia membuat tubuhku sempurna tanpa cacat seperti sebelumnya." Shikamaru yang mendengar itu kaget dan dia langsung berkata, "Apa? Bagaimana kau bisa mengingat nama Boruto? Bukannya ingatanmu dihapus juga olehnya?" Gai yang mendengar itu menjawab, "Kau benar. Semua yang ada di sini telah dihapus ingatannya oleh Boruto tentang perang melawan Otsutsuki, dan aku juga sudah tahu kalau desa ini sudah hancur sebelumnya. Tapi Boruto melakukan pengecualian buatku. Dia memintaku menjaga desa dan tidak mengganggu ingatanku tentangnya. Tapi sepertinya kau juga ya?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Berbeda denganmu, aku harus melakukan sesuatu agar lepas dari jutsunya itu. Tapi aku tak percaya dia melakukan hal semacam ini padamu Gai Sensei. Jadi kalau begitu, kemampuan bertarungmu benar-benar kembali?" Gai yang mendengar itu membalas, "Bahkan jauh lebih dari sebelumnya. Entah mengapa tubuhku yang sekarang benar-benar berbeda. Tapi lupakanlah, kau belum menjawab pertanyaanku. Apa yang terjadi di kantor Hokage? Dan ledakan apa barusan?" Shikamaru yang mendengar itu akhirnya mengatakan kebenaran apa yang sudah terjadi kepada Gai. Dia menjelaskan kalau Sasuke dan yang lainnya meledak, sehingga membuat mereka lenyap begitu saja. Tapi, ada hal unik setelah Shikamaru menjelaskan hal tersebut. Gai tidak terkejut sama sekali mendengar ucapannya. Bahkan Gai berkata, "Aku sudah menduganya. Aku kira mereka memaksa kehendak untuk pergi ke tempat pertempuran Boruto, dan inilah yang terjadi." Shikamaru yang mendengar itu terkejut, dan dia berkata, "Hei, mengapa kau yang jadi lebih tahu sepertinya dariku?
Yang kau ucapkan itu benar? Mereka menyusul ke tempat Boruto? Gai yang mendengar itu membalas. Sebelumnya Boruto sudah menemuiku dan membicarakan hal ini, tapi pertemuan antara aku dan dia seperti ingatan kami saling berbicara. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi intinya, dia juga memberitahukan padaku, kalau Sasuke dan yang lainnya terus memaksa dan mencari tahu kemana keberadaannya. Shikamaru yang mendengar itu menjawab. Begitu ya? Sepertinya bocah itu lebih percaya padamu daripadaku. Masih belum selesai Shikamaru berkata demikian, Kiba dan yang lainnya tiba-tiba muncul dari belakang mereka, bahkan Shino langsung berkata, "Aku menemukanmu. Dari seranggaku, kau menyuruh kami semua berkumpul, tapi kau tidak kunjung datang, dan lagi kau bersama Gai Sensei sekarang. Sepertinya kalian membicarakan hal yang menarik." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Baguslah, kami tidak perlu untuk pergi menemui kalian di ujung sana. Sepertinya kita akan berbicara dari sekarang, dan ini sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus kalian dengar semuanya." Setelah Shikamaru berkata demikian, Konohamaru muncul dari atas pohon dan berkata, "Aku sudah berhasil menghalau semua orang yang ada di sana, dan memberikan suatu penjelasan yang menipu agar mereka tidak khawatir, jadi aku langsung ke sini setelah berhasil menjalan tugasku." Menyaksikan ada Konohamaru, Shikamaru berkata, "Bagus, kau datang di waktu yang tepat. Kami baru saja akan memulai pembicaraannya." Setelah Shikamaru mengatakan hal itu, dia akhirnya perlahan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka semua. Mendengar setiap kebenaran dari Shikamaru, Kiba dan yang lainnya langsung kaget dan terkejut mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Berbeda dengan Gai, dia masih tidak menunjukkan ekspresi apapun mendengar penjelasan dari Shikamaru. Sedangkan Shino dan Choji tidak bisa menunjukkan wajah panik mereka. Dan beberapa saat kemudian, setelah mendengar penjelasan dari Shikamaru, Gai langsung berkata, "Jadi begitu ya? Uchiha Shisui juga dihidupkan oleh Boruto? Benar-benar menarik, aku rasa dia tidak lupa denganku." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Saat ini dia sedang berupaya membangunkan Naruto dengan Kotoatsu Kaminya bersama Sai, tapi, entahlah, tidak ada jaminan bisa berhasil." Kiba yang mendengar itu membalas, "Aku tidak percaya, jadi semua umat manusia saat ini sudah mati dan hanya kita yang tersisa. Pantas saja saat kami ingin menghubungi desa Suna, tidak ada jawaban sama sekali. Ini benar-benar menakutkan." Shino yang mendengar itu bertanya, "Jadi apa yang ingin kau lakukan? Apa kita akan menyusul ke tempat Boruto? Sedangkan Sasuke dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Kau ada benarnya, tapi, sebagai shinobi, tidak ada salahnya untuk mengorbankan jiwa juga kan? Aku rasa kau orang yang paling berani di antara kami." Gai yang mendengar itu tiba-tiba berkata, "Keluarlah, kau tidak perlu menguping seperti itu. Mungkin mereka tidak menyadari kehadiranmu, tapi berbeda denganku." Mendengar ucapan Gai, Shikamaru langsung berkata, "Apa ada orang yang mendengar obrolan kita? Di mana dia?" Gai yang mendengar itu menjawab, "Tenang saja, dia bukan musuh." Masih belum selesai Gai berkata demikian, Yamato muncul dari balik pohon dan berkata, "Aku pikir aku bisa mendengarnya dengan santai, jadi kau sudah mengetahui kehadiranku ya Gai?" Melihat ada Yamato, Gai langsung berkata, "Bagaimana menurutmu? Aku rasa kau sudah mendengarnya. Kakashi juga mati akibat ledakan itu, padahal aku belum berbicara dengannya." Yamato yang mendengar Gai menjawab, "Sayang sekali, Kakashi Senpai harus menjadi korban, tapi aku juga menyaksikan ledakan itu Shikamaru. Sepertinya Boruto benar-benar melakukan segalanya untuk melindungi desa. Tapi, santai saja, aku belum membocorkan hal ini kepada yang lain." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Aku cukup senang kau ada di sini Kapten Yamato, jadi aku tak perlu menjelaskan hal yang sama jika bertemu denganmu. Apa kau punya sesuatu yang ingin kau bicarakan?" Yamato yang mendengar itu membalas, "Aku setuju denganmu, walaupun kita tahu musuh sekuat apa yang dilawan Sasuke sampai mereka semua mati. Bukan berarti kita tidak melawan dan berdiam diri saja sampai dihancurkan. Aku akan bertarung." "Bagaimana denganmu Gai? Apa kau akan diam saja saat Kakashi mati seperti itu dibuat oleh Otsutsuki?" Gai yang mendengar itu membalas, "Jangan salah paham Yamato, saat ini tubuhku tidak ada yang terluka. Aku akan menggunakan kembali kekuatan besarku dan kembali menari setelah sekian lama." Shikamaru yang mendengar itu menjawab,
Hei, kita belum memutuskan apapun saat ini, apalagi untuk membantu Boruto. Tapi setidaknya kalian sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan orang yang di luar selain kita, mereka tidak mengetahui apapun, jadi simpan rahasia ini, dan sepertinya aku mulai paham alasan Boruto menghapus ingatan kita. Yamato yang mendengar itu membalas, aku sama seperti Mugai, entah mengapa tubuhku yang sekarang jauh lebih ringan dari biasanya, mungkin itu juga akibat Boruto, dan aku baru-baru ini menguji kekuatan Mokutonku jauh lebih hebat dari biasanya. Gai yang mendengar itu membalas, hei Yamato, bukan hanya kau saja yang merasakannya, aku juga. Mari kita balaskan dendam Kakashi yang sudah lenyap dibuat Otsutsuki ini. Mendengar itu Shikamaru langsung berkata, sepertinya kalian sudah tahu maksudku, tapi aku pikir, kalian semua ikutlah denganku, aku akan membawa kalian ke tempat Shisui dan Sai di tempat Naruto. Aku harap bisa mendengar sesuatu yang meringankanku. Setelah Shikamaru berkata demikian, mereka semua perlahan bergerak dan menuju ke lokasi Sai berada. Tapi saat di perjalanan, salah satu ninja medis menghubungi Shikamaru dan menyampaikan informasi penting. Kalau Sakura mati akibat terkena ledakan sebelumnya, dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Shikamaru yang mendengar itu tidak merespon apapun, dia hanya memasang wajah datarnya. Dan tidak lama kemudian, mereka semua sampai ke tempat Naruto berada. Saat itu Sai melihat banyak orang di belakang Shikamaru, dan dia berkata, jadi ini rencanamu? Aku tidak menyangka Kapten Yamato dan Gai Sensei ikut juga. Sepertinya kau punya rencana yang tidak bisa kutebak. Shikamaru yang mendengar itu membalas, di mana Shisui? Apa dia masih ada di dalam? Bagaimana? Kalian berhasil? Sai yang mendengar itu membalas, ikutlah denganku. Kalian akan melihatnya bersamaan. Aku sudah lama menunggumu di depan pintu ini. Setelah Sai berkata demikian, Shikamaru dan yang lainnya akhirnya masuk ke ruangan tersebut. Tapi sayang sekali, Naruto masih belum bisa disadarkan. Menyaksikan ada Shisui, Gai langsung berkata, aku tidak percaya kau bisa hidup lagi di masa ini Uchiha Shisui. Lama tidak bertemu, aku harap kau tidak lupa denganku. Shisui yang mendengar itu langsung berbalik dan melihat Gai kemudian menjawab, tentu saja aku tidak lupa. Tapi lupakan Gai, saat ini bukan waktu yang pas untuk mengatakan hal itu. Tapi Shikamaru, aku tidak bisa membangunkan Naruto walaupun dengan Koto Amatsukami. Sepertinya Boruto melakukan hal yang berbeda seperti yang dia tanamkan ke kalian. Mungkin dia tahu akan sangat repot jika Naruto bergabung dengannya. Bisa-bisa dia bernasib sama seperti Sasuke. Shikamaru yang mendengar itu menjawab, sepertinya kita tidak punya petunjuk. Yang bisa kita lakukan hanya menunggu dia. Tidak lama Shikamaru berkata seperti itu, hal di luar dugaan terjadi. Muncul Jikukan Ninjutsu di tengah-tengah mereka semua, dan tiba-tiba Obito dan Boruto keluar dari sana dalam keadaan luka yang sangat parah. Kedua tangan Obito hancur dan dia tidak sadarkan diri. Sedangkan Boruto mengalami luka parah di area perutnya, dan bukan sampai di situ saja. Beberapa jari Boruto putus, tapi dia masih sadarkan diri. Menyaksikan pemandangan tersebut, semua yang ada di sana kagetnya luar biasa. Apalagi Shikamaru langsung berkata, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Hei Boruto. Asial? Setelah Shikamaru berkata demikian, dia menyuruh Sai dan Kiba beserta yang lainnya untuk mencari ninja medis terdekat secepat mungkin. Mendengar itu, mereka langsung bergerak dan mencari pertolongan darurat untuk Boruto dan Obito. Tapi Shikamaru langsung sadar kalau ninja medis terhebat baru saja mati yaitu Sakura. Gai yang menyaksikan Boruto langsung berkata, sial, hei Boruto, apa kau masih bisa berbicara? Setidaknya katakan apa yang terjadi, lukamu ini benar-benar buruk. Boruto yang mendengar itu, tidak bisa berkata apapun. Dia tiba-tiba menggunakan segel jutsu di tangannya, dan tidak lama berselang, di setiap sudut Konoha muncul pilar raksasa, dan sebuah rantai berwarna ungu. Tapi tidak lama setelahnya, Boruto langsung pingsan akibat kehabisan cakra. Sontak menyaksikan itu membuat mereka semua yang ada di sana langsung mencari tahu apa yang terjadi. Bahkan Shisui langsung berkata, sepertinya sesuatu yang buruk akan menunggu Konoha. Boruto baru saja menggunakan Kekai untuk menjaga desa. Kalau begitu, bersiaplah. Shikamaru yang mendengar itu membalas, sial, mereka lambat sekali. Jika terus seperti ini, luka mereka berdua tidak akan berhenti. Masih belum selesai Shikamaru berkata demikian, tiba-tiba Kurama keluar dari tubuh Boruto di depan mereka semua. Saat itu hal mengejutkan terjadi.
Wajah Kurama juga babak belur berantakan, bahkan satu matanya hancur. Menyaksikan Kurama seperti itu, Shikamaru langsung terkejut, bahkan dia berkata, "Tidak mungkin, bahkan kau juga? Hei Kurama, apa yang terjadi?" Kurama yang mendengar itu membalas, "Aku dan Boruto hampir saja mati. Setidaknya kami berhasil pergi dari tempat gila itu. Aku hanya ingin menyampaikan, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi di sini. Pergilah sejauh mungkin jika kalian ingin selamat." Setelah Kurama berkata demikian, dia langsung menghilang. Menyaksikan itu Yamato langsung berkata, "Ini buruk, aku tidak percaya. Guys, saat ini hanya kita berdua yang bisa menjaga desa. Aku bukan ingin meremehkan siapapun, tapi kau tahu maksudku kan?" Gai yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, hanya kita yang bisa melakukannya. Aku tidak tahu apa kita bisa menahan musuh yang akan datang ke sini." Setelah Gai berkata demikian, akhirnya ninja medis datang, dan Shikamaru langsung memerintahkan sebagian dari mereka untuk menyembuhkan Boruto dan juga Obito. Bahkan Sai langsung berkata, "Aku tidak tahu semengerikan apa di luar sana, tapi jari-jari Boruto putus. Ini luka yang paling parah dia terima selama ini." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Sayang sekali Sakura terkena ledakan barusan. Padahal aku berharap banyak padanya jika hal ini terjadi. Tapi Sai, apa kau masih mengingat letak sel Hashirama? Aku rasa itu akan membuat luka mereka cepat sembuh." Sai yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak tahu. Sepertinya kau salah menanya itu padaku. Ada Kapten Yamato di sini. Seharusnya dia tahu." Yamato yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, aku adalah salah satu yang menjaga sel Hashirama di Konoha. Tapi aku tidak bisa menjamin apa sudah hancur atau tidak akibat ledakan itu. Sebab, letaknya ada di ruangan bawah tanah kantor Hokage." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Tidak ada waktu lagi, lihatlah ke sana. Maaf harus memerintahmu seperti ini Kapten Yamato. Tapi dengan kondisi yang sekarang, aku mau tidak mau harus kembali menjadi Hokage pengganti. Walaupun aku sama sekali tidak suka dengan jabatan merepotkan ini." Mendengar ucapan dari Shikamaru, Yamato langsung pergi bersama Sai untuk mengambil sel Hashirama untuk menyembuhkan luka parah Boruto dan Obito. Saat itu Gai menyaksikan Boruto sambil berkata, "Ini semuanya terjadi dengan cepat. Sasuke dan Madara beserta yang lainnya tidak berdaya sama sekali, bahkan Boruto terluka parah. Siapa yang sebenarnya mereka hadapi?" Shisui yang mendengar itu membalas, "Aku rasa misteri tentang Otsutsuki masih belum berakhir, dan inilah jawabannya." "Bagaimana ninja medis? Apa mereka baik-baik saja?" Ninja medis yang mendengar itu menjawab, "Sejauh ini aku bisa mengeluarkan mereka berdua dari kritis, dan juga menghentikan pendarahannya. Tapi dengan kekuatanku yang terbatas, aku tidak bisa memberikan jaminan apapun." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik, lakukan seperti yang kau bisa." Setelah Shikamaru berkata demikian, dia menatapi tubuh Boruto dan Obito, dan dia mulai mencoba memikirkan apa yang dikatakan Kurama sebelumnya. Saat itu, Shikamaru berkata, "Bagaimana menurutmu Gai Sensei? Kurama tidak pernah sehancur itu, bahkan dia sudah kehabisan cakra dan tidak bisa berbicara lebih lama untuk kita. Apa kita harus mengevakuasi orang-orang agar keluar dari desa ini?" Gai yang mendengar itu membalas, "Aku akan keluar bersama Shisui. Kami berdua akan menjaga desa apapun yang terjadi. Aku akan meminta kalian semua menjaga Naruto dan Boruto. Setelah Yamato sampai di sini, suruh dia pergi menemuiku. Aku dan Shisui akan menjaga desa dari patung Hokage. Tidak masalahkan Shisui." Mendengar itu Shisui menjawab, "Ini pengalaman yang menarik. Tidak pernah terbayangkan aku hidup lagi di zaman ini dan bertarung bersama denganmu Gai. Aku akan mengikutimu." Mendengar itu Shikamaru menjawab, "Baiklah, kami serahkan urusan yang di luar kepada kalian berdua. Tugas kami di sini menjaga Boruto dan membuatnya sadar." Setelah Shikamaru berkata demikian, Gai dan Shisui akhirnya pergi keluar, dan menuju ke atas patung para Hokage. Saat itu mereka menyaksikan pilar raksasa, yang dibuat Boruto sebelumnya. Menyaksikan hal tersebut membuat Gai berkata, "Bahkan dengan kondisinya yang sudah seperti itu, dia masih bisa membuat hal semacam ini. Tidak salah lagi, musuh yang dia hadapi benar-benar jauh lebih kuat dari Otsutsuki yang sebelumnya dia lawan. Aku juga penasaran sekuat apa dia.
Apalagi kondisiku sudah sempurna tanpa kekurangan sedikit pun, aku akan menggunakan gerbang ke-9 untuk pertama kalinya, dan aku penasaran mencobanya untuk melawan Otsutsuki ini.